Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil, ya travel, mau jalan-jalan, langsung saja ketik di Google www.kudaku.id atau seperti nomor-nomor yang sudah tertera di awal video ya. Semua jenis kendaraan ada, mau di pelosok, mau di kota, mau di perdesaan, bisa diakses ya. Dengan cara telepon saja bisa. Oke, untuk para sahabat semuanya, pada pertemuan kali ini tim Padepokan Lokajaya ingin membahas terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, anak Batara Indra yang menjelma menjadi manusia atau ruhnya itu kan yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo dewa berbadan manusia. Anak Batara Indra mempunyai sifat baladewa ya, sehingga Sang Kinasih Satrio Piningit ini adalah orang yang spesial, orang yang benar-benar dipersiapkan untuk kita semua untuk menghadapi tantangan-tantangan akhir zaman yang penuh dengan kelika-likuan, yang penuh dengan ketidakadilan. Semua itu memang sudah menjadi sunatullah sehingga ada sang utusan Sang Kinasih Satrio Piningit. Nah, kita membahas lebih lanjut. Tentunya kita sudah sangat sering ya membahas tentang anak Batara Indra itu yang disebut Sang Kinasih Satrio Piningit sebagai gelar yang tertinggi, gelar yang diberikan oleh para leluhurnya, gelar yang tentunya akan diakui di umat akhir zaman ini. Nah, apa saja yang diberikan oleh leluhur kepada Sang Kinasih Satrio Piningit? Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini diberikan jubah penghormatan, jubah kebesaran, jubah kepemimpinan oleh leluhurnya untuk Sang Kinasih Satrio Piningit. Oleh karena itu, dalam kita melihat Sang Kinasih Satrio Piningit seumpamanya, itu tentunya kita akan merasakan kewibawahannya, merasakan kebesarannya sebagaimana umat akhir zaman sebagai pemimpin. Ya, jadi Sang Kinasih Satrio Piningit ini kalau kita lihat secara mata biasa tentunya mempunyai aura yang begitu dahsyat ya. Auranya itu sebagai raja lah seperti apa. Tentunya kita bisa tersedot sekali auranya. Aura-aura kita itu atau itu akan tersedot oleh Sang Kinasih Satrio Piningit yang memiliki jubah kepemimpinan, jubah kebesaran yang diberikan oleh para leluhurnya. Kemungkinan besar kalau menurut anak Hindigo itu jubah kepemimpinan atau jubah yang diberikan para leluhurnya itu langsung dari Raja Brawijaya ke-1, yang dimana Raja Brawijaya ke-1 ini memiliki keagungan dalam pemimpinan yang bijaksana, tangguh, dan sakti mandraguna. Nah, sebagaimana Satrio Piningit ini adalah panggilnya kepada Brawijaya itu adalah kakek ya, sehingga diwariskanlah jubah kepemimpinan kepada manusia utusan itu. Siapa kira-kira manusia itu? Siapakah orangnya? Siapakah yang mendapatkan secara ruh jubah kepemimpinan dari Brawijaya itu? Tentunya tidak sembarangan orang yang bisa memiliki jubah kepemimpinan itu, sehingga musuh-musuh yang mau datang kepada Satrio Piningit pun akan tunduk
apalagi orang-orang yang cinta terhadap Sang Kinasih Satrio Piningit, yang tentunya ya dalam aura-aura kasih sayangnya yang diberikan kepada seluruh makhluk ya, itu tentunya cinta Sang Kinasih Satrio Piningit itu sangat luar biasa ya, apalagi untuk orang-orang sesama manusia, pada hewan pun itu sangat menyayanginya. Apalagi dalam Wangsit Siliwangi juga dikatakan bocah Angon ini yang tentunya itu mempunyai keistimewaan. Diceritakan juga dari Ronggo Warsito, Satrio Piningit ini lebih mempunyai keistimewaan. Kalau menurut Kang Anwar dikatakan bahwasanya kalau dari Wangsit Siliwangi itu menceritakan secara ruh ya, tetapi kalau di dalam ramalan Prabu Joyoboyo dikatakan secara jasad. Nah, apakah kira-kira Sang Kinasih Satrio Piningit ini bila kita lihat secara mata dengan begitu dahsyatnya ya, begitu luar biasanya jubah kepemimpinan yang sudah diberikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, tentunya kita tidak bisa untuk membantah perkataan-perkataan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kita akan minder lah, bahasanya itu akan minder, akan sungkan, segan ya. Karena apa? Karena memang memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan yang diwariskan oleh para leluhur-leluhur Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri ya. Apakah jubah kepemimpinan itu bisa dilepas? Tentunya sudah tidak bisa, karena memang satu-satunya dan itu adalah utusan terakhir ya, utusan terakhir untuk Nusantara yang benar-benar diwariskan, yang benar-benar dipersiapkan oleh para leluhurnya. Karena apa? Karena melihat kondisi situasi Nusantara ini, kita melihat seperti ini, kita berbicara seperti ini karena apa? Karena semua terkait dengan ramalan Prabu Joyoboyo sebagai Raja Nusantara dan Wangsit Siliwangi, yang dimana Prabu Siliwangi itu memiliki kesaktian secara spiritualnya itu sangat luar biasa, sehingga kita terlahir dari tradisi dan budaya Nusantara ini sangat mempercayai dan sangat yakin, sehingga dengan penantian-penantian yang tidak pernah kunjung lelah dalam pembahasan terkait dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, walaupun kita sampai saat ini benar-benar belum bisa mempublikasikan ya di mana dan siapa yang terpilih, tetapi kita sudah bisa merasakan begitu besar energi yang ada di Nusantara ini, yang banyak mengatakan itu adalah energi yang dikeluarkan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Apalagi dengan kondisi dunia yang beberapa waktu lalu ya, yang dunia ini selalu digempur dengan bencana-bencana alam, bencana moral, peperangan di mana-mana. Nah, ini sudah menunjukkan apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kemunculannya Imam Al-Mahdi. Ini mungkin bisa berbarengan kemunculnya Satrio Piningit dengan Imam Al-Mahdi. Karena apa? Karena semuanya itu adalah utusan akhir zaman yang dipersiapkan oleh para leluhur kita tentunya. Dan jubah kepemimpinan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini tidak bisa untuk dicuri oleh siapapun. Walaupun banyak yang mengincar, walaupun banyak yang menginginkan jubah kepemimpinan itu, tetapi sampai saat ini belum ada yang bisa memilikinya. Kalau sudah bisa memilikinya ataukah bisa dicuri, itu termasuk leluhur yang tidak mampu menjaganya. Tetapi sampai saat ini masih mampu untuk dijaga para leluhurnya. Nah, kalau kita lihat secara ruhnya, Satrio Piningit itu memang sangat tampan ya. Bersih-bersih wajahnya, bercahaya wajahnya ya, tawadu orangnya. Karena apa?
karena semuanya ada mengandung nur ilahi, nur Muhammad yang benar-benar sudah di dalam hati daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Menurut anak indigo yang pernah saya sebutkan, itu tidak berhenti, berzikir itu tidak berhenti. Di dalam hati Sang Kinasih Satrio Piningit, setiap detak jantungnya itu selalu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tentunya ya, itu adalah memang untuk dibersihkan hatinya, ya. Berbeda dengan Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi itu mungkin dibedah juga dadanya seperti Rasulullah, kemungkinan ya. Ini masih saya garis bawahi karena untuk Imam Al-Mahdi saya belum begitu meneliti secara jauh. Karena apa? Karena di Nusantara aja saya menelitinya adalah Satrio Piningit. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwasanya Imam Al-Mahdi juga akan muncul dari Nusantara. Nah, mudah-mudahan kalau ini bebarengan muncul antara Imam Mahdi atau Sang Kinasih Satrio Piningit, itu benar-benar bareng muncul di saat yang sama, di tahun yang sama, dan di negara yang sama, ya, Nusantara ini itu sangat luar biasa dan sangat membahagiakan. Tentunya akan menggemparkan seluruh dunia, sehingga bisa juga menghentikan peperangan-peperangan yang ada saat ini. Ataukah memang semua peperangan ini adalah sunatullah, yang dimana memang akan dikatakan bahwasanya nanti akan ada perang dunia ketiga? Nah, kemungkinan besar seperti ini. Nah, saya belum membahas panjang lebar terkait dengan kenapa akan perang dunia ketiga dan apa sebabnya dan apa nanti yang akan terjadi, ya. Ini aja nanti tentang jubah kepemimpinan Sang Kinasih Satrio Piningit yang sudah dipakai dan sudah siap untuk menggemparkan seluruh Indonesia atau Nusantara atau dunia, ya, baik di alam nyata maupun di alam gaib. Karena apa? Semalam saya juga live, ternyata alam gaib juga Sang Kinasih Satrio Piningit itu sudah menggemparkan dunia alam gaib. Ya, oleh karena itu siapapun yang terpilih nantinya tetap semangat, ya, tetap jalankan amanah-amanah leluhur ini. Walaupun sangat berat dan sangat melelahkan, saya rasa dan saya yakin kalau memang benar-benar itu adalah sang utusan, pasti tidak akan merasa lelah karena semuanya itu menjalankan takdir dari Sang Ilahi, dan tentunya akan mengajak kita semua sebagai umat manusia untuk selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya. Ini adalah sepelumas wejangan daripada hasil suara kami tim Padepokan Lokajaya. Bila mana ada kata-kata yang salah dan menyinggung perasaan hati para sahabat semuanya, mohon untuk dimaafkan ya. Karena semuanya itu kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.